Profil perusahaan. PT Great River International merupakan perusahaan pakaian jadi berkualitas dan terkemuka di Indonesia, yang didirikan oleh Sukanta Tanujaja dan Sunjoto Tanujaja pada tahun 1976 dengan nama PT Great River Garments Industries. Permulaan dari kasus PT Great River International berawal pada sekitar bulan Juli hingga September 2004, di mana PT Bank Mandiri sendiri telah membeli obligasi dari PT Great River International Tbk sebesar 50 miliar dan memberi fasilitas kredit investasi, kredit modal kerja dan juga non-cash loan kepada PT Great River International senilai lebih dari 265 miliar. Pada tanggal 23 November tahun 2005, di mana Bapepam telah melakukan penyidikan terhadap akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Great River tahun buku 2003, di mana Bapepam menemukan adanya satu overstatement atas penyajian akun penjualan dan juga piutang dalam laporan keuangan PT Great River per 31 Desember 2003. Lalu pada poin kedua yaitu di mana adanya penambahan pada aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi. Namun, hal ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu, Bapepam pada tanggal 22 November tahun 2005 meningkatkan pemeriksaan atas kasus PT Great River International Tbk ke tahap penyidikan. Sehubungan dengan tindakan penyidikan tersebut, Bapepam telah dan akan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum terkait. Pada tanggal 29 Maret tahun 2006, di mana Edward Cornelis William Mulu memenuhi panggilan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait dengan kredit macet PT Great River International. Yang bersangkutan diperiksa dalam dugaan penyimpangan pembelian obligasi PT Great River International oleh Bank Mandiri. Kasus pun berlanjut hingga pada tanggal 17 Mei tahun 2006, di mana Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Direktur Utama dari PT Great River Tbk yang keberadaannya tidak diketahui dan telah menjadi buron, yaitu Sunjoto Tanujaja. Terhitung sejak tanggal 28 November tahun 2006, di mana Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membukukan izin akuntan publik dari Justinus Aditya Sidrata selama 2 tahun. Sanksi ini diberikan karena Justinus sendiri telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik atau SPAP yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk pada tahun 2003. Lalu pada tanggal 4 Desember tahun 2006, di mana Bursa Efek Surabaya mengumumkan bahwa PT Great River International Tbk telah memenuhi kriteria delisting. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan untuk menyampaikan laporan keuangan, yaitu di mana pertama untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember tahun 2004 audited, yang kedua yaitu untuk tanggal yang berakhir pada 30 Juni tahun 2005, lalu yang ketiga ada tanggal yang berakhir pada 31 Desember tahun 2005 audited, lalu yang keempat yaitu untuk tanggal yang berakhir pada 30 Juni tahun 2006. Lalu kasus pun berlanjut hingga pada tanggal 8 Desember tahun 2006, di mana dengan adanya temuan auditor investigasi yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan juga aset hingga ratusan miliar rupiah di PT Great River International Tbk. Hal ini mengakibatkan kasus Great River semakin mencuat dan juga entitas mengalami kesulitan arus kas dan juga gagal untuk membayar hutang. Lalu Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan PT Great River International Tbk ini ke Kejaksaan Tinggi. Setelah kasus dari PT Great River International Tbk dilimpahkan dari Bapepam ke Kejaksaan Agung lalu pada tanggal 20 Desember 2006, di mana terdapat 4 anggota direksi dari perusahaan tekstil tersebut yang ditetapkan menjadi tersangka, termasuk pemiliknya yaitu Sunjoto Tanujaja. Hingga pada tanggal 2 April tahun 2007 menunjuk pada pengumuman bursa tertanggal 13 Januari tahun 2005 mengenai suspensi perdagangan saham yang telah berjalan lebih dari 2 tahun serta kondisi dari PT Great River sendiri yang saat ini tidak berjalan normal atau operasi dari perusahaan sedang lumpuh. Maka berdasarkan dari pencatatan PT Bursa Efek Jakarta nomor 1/1 tentang penghapusan pencatatan atau delisting dan pencatatan kembali atau relisting saham di bursa dengan angka 111.3.1, maka bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan ini apabila perusahaan tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini,
yaitu pada poin pertama di mana perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial ataupun secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Lalu pada poin kedua yaitu di mana saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan pasar tunai hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Atas dasar hal tersebut, Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk menghapuskan pencatatan efek dari PT Great River International Tbk yang berlaku efektif pada tanggal 2 Mei 2007. Selain itu, terdapat pertimbangan lain yang mendasari keputusan penghapusan pencatatan efek perseroan dari PT Great River International Tbk, yaitu belum dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan keuangan dan juga kewajiban finansial perseroan. Nah, selanjutnya ada analisis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2003. Atas dilakukannya investigasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ditemukan bahwa terjadi overstatement atau penggelembungan dalam penyajian akun penjualan serta piutang, dan juga terdapat penambahan aktiva tetap perseroan khususnya pada penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ternyata penggelembungan atau overstatement akun penjualan ini disebabkan oleh adanya metode pencatatan penjualan yang berbeda dari standar yang berlaku umum. Nah, emang bagaimana sih metode pencatatan yang dilakukan oleh PT Great River? Pertama, entitas ini menerima order pembuatan pakaian dari luar negeri dengan bahan baku yang sudah diberikan dari pihak pemesan. Maka, entitas hanya mengeluarkan ongkos operasi pembuatan pakaian atau biaya produksinya. Namun, saat pesanan dikirimkan ke luar negeri, nilai ekspornya dicantumkan dengan menjelaskan harga bahan baku, aksesori, ongkos kerja, dan laba perusahaan. Hal ini katanya dilakukan untuk menghindari dugaan adanya pertama dumping, yang kedua adanya sanksi perpajakan. Tersangka yaitu Justinus menjelaskan bahwa hal ini dilakukan juga tidak mempengaruhi nilai laba bersih yang diterima dari PT Great River. Namun kenyataannya hal inilah yang memicu adanya overstatement nilai penjualan. Pada kasus overstatement yang terjadi pada PT Great River ini bertentangan dengan prinsip akuntansi yang ada, di mana prinsip yang berlaku yaitu prinsip matching cost against revenue, yaitu prinsip ini membandingkan pendapatan yang menjadi hak perusahaan dalam periode dengan biaya yang menjadi beban perusahaan untuk periode yang sama, atau prinsip dasar akuntansi yaitu matching principle, yaitu dipertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Nah, pada PT Great River ini bertentangan dengan prinsip tersebut, di mana pendapatannya tidak sebanding dengan bebannya, karena pada dasarnya entitas ini tidak mengeluarkan biaya untuk perolehan bahan baku, namun dia mencantumkan pada nilai ekspor yaitu harga bahan baku. Selanjutnya, pada pengakuan itu harus diukur dengan andal dan harus dengan bukti yang relevan. Namun, pada kasus PT Great River ini tidak mengikuti kaidah tersebut, yang dimana pertama penambahan aktiva tetap perseroan yaitu penggunaan dana hasil emisi obligasi yang nggak dapat dibuktikan kebenarannya, serta sebagian penjualan pada 2003 dan 2004 sebesar 300 miliar rupiah tidak memiliki bukti transaksi, maka hal itu tidak sah disebut sebagai transaksi. Dalam kasus penggelembungan akun penjualan, itu sudah termasuk ke dalam memanipulasi laporan keuangan, yang mana sudah melanggar etika. Dari hal tersebut juga sudah terlihat bahwa PT Great River International itu tidak memenuhi konsep tata kelola perusahaan yang baik, yaitu dalam konsep kejujuran dan integritas, transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas, serta konsep reputasi. Pelanggaran konsep kejujuran dan integritas ini berkaitan dengan
manipulasi akun penjualan yang disembunyikan oleh pihak internal secara sengaja. Kemudian untuk konsep transparansi, yaitu tidak adanya pelaporan mengenai laporan keuangan secara jelas tentang keadaan real perusahaan. Kemudian untuk responsibilitas dan akuntabilitas, itu dapat dilihat dari tanggung jawab para petingginya. Pada kasus ini, petinggi PT Great River yaitu Sunjoto Tanujaja selaku Direktur Utama perusahaan tidak menunjukkan pertanggungjawaban atas tindakan manipulasi tersebut. Yang terakhir adalah konsep reputasi. Di sini berkaitan dengan reputasi perusahaan dengan stakeholder dan pihak eksternal lainnya, baik untuk para investor, pemerintah, serta masyarakat. Dari kasus manipulasi ini sudah dapat terlihat bahwa reputasi perusahaan dapat dikatakan tidak baik. Pada kasus ini, PT Great River International mempunyai auditor eksternal yaitu Justinus Aditya Sidarta yang turut membantu perusahaan untuk memanipulasi akun-akun pada laporan keuangan. Kode etik apa aja sih yang dilanggar oleh perusahaan dan auditor eksternalnya? Pelanggaran kode etik yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Pada kasus ini, mereka tidak memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan dengan baik, yaitu menjaga kepercayaan para pemegang saham atau jasa yang diberikannya. Dengan begitu, dapat mengakibatkan kepercayaan pada publik menurun terhadap profesi akuntan. Bentuk pelanggaran pada auditor yang kedua adalah kepentingan publik. Kepentingan publik ini menjadi prinsip yang sangat penting karena laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap publik. Dalam hal lain pula, laporan keuangan itu dibuat untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut. Tetapi dalam kasus ini, Justinus tidak menerapkan prinsip ini dengan baik. Ia bahkan melakukan kebohongan dengan tidak menyampaikan kondisi perusahaan yang sebenarnya pada laporan keuangan. Prinsip kode etik yang ketiga adalah integritas. Integritas sendiri merupakan kesesuaian tindakan yang dilakukan dengan nilai atau etika. Justinus dan tim auditornya pada kasus ini tidak mencerminkan prinsip integritas dengan baik karena telah melanggar nilai atau etika diri seorang akuntan, yaitu untuk tidak melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Etik keempat yang dilanggar adalah objektivitas. Dalam melakukan tindakan manipulasi, PT Great River telah merencanakan dengan Justinus. Tepat pada saat kasus terungkap, Justinus beserta tim auditornya mengatakan bahwa telah mengaudit berdasarkan data yang diberikan klien. Dengan kata lain, mereka telah memihak perusahaan dan membenarkan tindakan penggelembungan akun pada laporan keuangan. Prinsip yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian. Kompetensi dapat dikatakan sebagai melaksanakan kewajibannya sesuai profesional serta sesuai dengan kemampuannya. Dalam kasus manipulasi ini, Justinus beserta timnya tidak melakukan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ilmu yang dimiliki, melainkan melakukan penyelewengan serta membenarkan adanya manipulasi yang dilakukan. Dari hal ini pula, mereka tidak mematuhi aturan dan berhati-hati atas profesinya. Prinsip terakhir yang dilanggar adalah prinsip kerahasiaan. Justinus beserta timnya dan PT Great River telah melakukan prinsip kerahasiaan, tetapi dalam konteks yang berbeda, yaitu merahasiakan informasi penggelembungan yang direncanakan bersama kepada pihak eksternal. Prinsip kerahasiaan yang disalahgunakan ini telah menyebabkan kerugian, baik kepada negara maupun pihak eksternal lainnya. Kasus PT Great River ini telah diselesaikan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau yang biasa disebut dengan Bapepam LK yang sekarang telah berganti nama menjadi OJK. Auditor tersebut mendeteksi adanya kecurangan dari pihak akuntan publik dan juga lemahnya pengendalian internal. Pada tanggal 20 Desember 2006, Bapepam melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan kepada Kejaksaan Agung.
Selain itu, atas terjadinya kasus PT Great River International ini, Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk menghapus pencatatan efek perseroan yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Mei 2007. Hal ini terjadi karena kondisi operasional yang lumpuh dan juga belum dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan keuangan dan kewajiban finansial perseroan kepada bursa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran etika dan prinsip profesi akuntansi pada kasus ini. Padahal hakikatnya, akuntansi profesi yang memiliki karena hal tersebut menjadi tetapi dalam telah mencelakakan yaitu kompetensi, integritas, dan objektivitas sehingga seperti ini pembekuan terhadap akuntan publik terkait. Solusi untuk jenis seperti ini itu akuntan publik seharusnya mampu menjaga dan melaksanakan profesi sebagai akuntan dalam kondisi dan situasi apapun, dan sebagai itu saja seharusnya akuntan independen dalam memberikan opini terkait laporan keuangan perusahaan.